Coba kita lihat pendapatan yang hampir 12 triliun itu dari berapa juta supir ojol Nan. Terus kalau kita lihat supir ojolnya bertambah, pendapatan di atasnya tidak bertambah, artinya per kapita supir ojolnya menurun kan Nan. Terus kita lihat biaya operasionalnya yang paling gede apa? Biaya manajemen. Manajemennya nggak banyak, berarti gajinya lebih gede-gede. Secara sarkas kita kan bisa ngomong, 1 juta orang membiayai 1 orang manajemen. Apakah itu adil? Menurut saya hal kayak gitu diatur dalam regulasi. Kalau pemerintah merasa itu tidak adil kan Nan? Dan saya juga ingin menggugah teman-teman di supir ojol, jangan terbawa juga dengan narasi seolah-olah nanti kalau udah jadi pemegang saham, Anda otomatis akan sejahtera. Yang sejahtera yang punya saham gitu loh, Anda nggak punya saham gitu. Sehingga menurut saya, ini mah omong doang gitu, ujung-ujungnya masih itu pada main-main juga gitu loh. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 visi utama program buka kartu. Tarik ulur maju mundur merger Goto Grab. Nah, ini sekarang lagi rame. Pertanyaannya mengapa Danantara yang mensponsori? Apakah memang dengan rencana itu Danantara akan mendapatkan benefit ya yang besar karena memang pada dasarnya Danantara didedikasikan sebagai peran SWF ya, bukan sebagai makelar, bukan sebagai broker, bukan sebagai calo dan lain-lain. Nah, untuk membahas soal ini kita akan berdiskusi kembali dengan Bung Yanuar Rizky atau Kang Yanuar, ekonom, pengamat yang sudah sangat terkenal kajian-kajian menganalisisnya, ahli di bidang fiskal, ekonomi, baik mikro makro gitu ya, dan oleh karena itu cukup lengkap lah apa yang ada di Kang Yanuar. Nah, kita sapa dulu Kang Yanuar. Kang Yanuar, apa kabar? Baik Nan, alhamdulillah baik Nan. Kang, ini Kang, maju mundur merger ini kenapa Danantara yang sponsori? Apakah memang ini bagian dari strategi bisnis yang mutakhir gitu ya, yang nanti akan memberikan benefit yang besar buat Danantara sekaligus nanti ya tentu buat negara kita gitu. Gimana Kang catatannya? Ya, ini pertama kalau terkait dengan merger akuisisi ini, kalau di perusahaan-perusahaan startup gitu ya, startup teknologi ini, memang sedari awal yang harus kita pahami gini Nan, orang yang membiayai investasi awal membeli mimpi seorang inventor gitu, inventor tuh yang menemukan sebuah ekosistem baru dalam digital gitu, ide-ide, dan kemudian ada angel investor yang membiayai mimpi dia gitu. Jadi ada inventor dan ada investor gitu ya. Jadi terkait dengan terobosannya seperti sebagai inventor ya Gojek gitu ya. Kalau kita katakan bahwa itu salah satu brand image tentang Indonesia, tidak bisa kita pungkiri betul sebagai inventor gitu ya. Tapi ketika kita bicara transaksi ini merger dan akuisisi, menurut saya kita bukan membicarakan tentang inventor, yang kita bicarakan adalah tentang investor awalnya gitu ya. Artinya investor awal ini orang yang membiayai para inventor, dan inventor pun rata-rata punya saham pendiri. Nah, kalau kita cerita Gojek ini kan inventor saham pendirinya udah keluar ketika dia jadi Mas Menteri kan gitu ya. Jadi artinya bahwa sekarang isinya memang para investor awal. Nah, kenapa orang mau membiayai mimpi ya, angel investor? Jadi aku mungkin perlu menarik garis dulu ke belakang. Tahun 1980 itu sebetulnya dunia ini dilanda geopolitik juga Nan. Jadi krisis global lah kayak mirip-mirip kayak sekarang. Dipicu oleh krisis surat utang di Amerika Latin, dan Amerika Serikat kemudian terjadi krisis. Nah, rangkaian-rangkaian dari penyelesaian krisis 1980 itu kemudian menghasilkan angel investor di perusahaan-perusahaan.com. Makanya dulu disebut era.com. Jadi era.com pada waktu itu tuh masih era internet. Jadi orang membuka bisnis internet, ada Amazon, ada segala macam. Nah, investasi-investasi di startup ini dilakukan di era tahun 80 di bisnis-bisnis internet. Di tahun 90 jadi bubble, disebut dengan bubble.com. Kenapa? Karena ternyata antara mimpi dan kenyataan jauh gitu loh. Nah, jadi artinya bahwa harga sahamnya dibuat membumbung tinggi, tapi sebetulnya perusahaan itu tidak menghasilkan, pada akhirnya bubble. Ya, itu yang disebut dengan bubble.com. Nah, intinya adalah bahwa angel investor ini membayar mimpi itu bahwa ujung-ujungnya selalu menggoreng saham dalam tanda petik gitu loh Nan.
menggoreng saham agar nilai sahamnya naik. Kenapa? Karena memang sedari awal yang dicari bukan pendapatan dari dividen. Jadi kan kalau sekarang misalnya Adnan mengajukan, bisnis, visibility ke saya untuk saya jadi investor awal, kan pasti saya akan lihat kira-kira untungnya berapa sih dari investasi saya ini, nanti laba usahanya berapa. Nah, di perusahaan-perusahaan seperti ini nih bukan itu yang dilihat, tapi kira-kira bahwa ke depannya mimpinya Adnan ini bisa mengulis langit ketujuh nggak, yang memang bisa dijadikan aksi korporasi sehingga nilai saham saya naik. Singkatnya Nat, yang dicari adalah exit strategi. Exit strategi itu apa? Saya masuk awal misalnya 1 perak, kalau keluar ya kalau bisa 1.000 perak gitu loh. Jadi artinya saya punya keuntungan, 999. Nah, apakah nilai naik itu karena fundamental? Bukan, karena kalau fundamental kan dividend yield gitu ya. Yang dinaikkan itu pasti selalu mimpi-mimpinya yang terus dinaik-naikkan, aksi korporasi. Nah, apa yang selalu dijual oleh perusahaan-perusahaan teknologi ini? Goodwill, aset, intangible asset. Jadi kalau sekarang Adnan punya perusahaan, asetnya apa? Ada mesin pabrik, itu tangible. Tapi kalau di perusahaan teknologi ini intangible. Jadi ada hak cipta, hak bermimpi, itulah kurang lebih goodwill. Jadi harga aplikasinya, berapa orang yang bisa melakukan segala macam. Jadi selalu dipompalah yang namanya goodwill ini. Nah, ada standar akuntansi internasional gitu ya. Jadi karena ini kalau nanti Grab dan GoTo, Grabnya sendiri adalah perusahaan publik yang terdaftar di bursa Nasdaq di Amerika Serikat, bursa teknologi. GoTo di bursa kita, di Bursa Efek Jakarta. Nah, artinya pakai International Accounting Standard. Nah, International Accounting Standard yang juga sebetulnya ada dalam standar akuntansi kita mengatur bahwa kalau goodwill itu bisa direvaluasi kalau ada aksi korporasi merger akuisisi. Nah, itu dulu syaratnya. Jadi kalau misalnya Adnan sekarang mau melakukan revaluasi misal PLN, kita ambil contoh. PLN mau melakukan revaluasi aset. Kenapa? Karena harga tanah di Sutet itu naik. Kan valuasinya harga tanah yang naik. Ya, jadi ada harga pembandingnya harga tanah. Nah, kalau misalnya intangible asset dalam goodwill, bagaimana cara ngukurnya? Nah, itu harus ada aksi korporasi, ada merger, ada akuisisi. Makanya sebetulnya di perusahaan ini aksi korporasi itu menjadi kunci, merger akuisisi jadi kunci. Ambil contoh, GoTo kita tahu ya, Gojek dan Tokopedia merger. Setelah merger dia juga melepaskan, Tokopedia di spin off ke yang namanya TikTok. Itu kan aksi-aksi korporasi yang pada ujung-ujungnya terkait dengan revaluasi nilai saham, termasuk juga membumbungkan tinggi harga saham agar bisa tergoreng oleh isu lah, kurang lebih begitu. Nah, Grab sendiri sama. Grab ini kan ada Grab di Singapura, ada Grab segala macam, ada Uber, ada segala macam gitu. Dia juga ada aksi-aksi korporasi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kembali aku bahas dari situ, kenapa ada Danantara? Ya. Sekarang kita lihat, ketika Gojek dan Tokopedia merger, dia bukan perusahaan publik itu dalam proses pre-IPO. Waktu itu dengan standar akuntansi nomor 22 tentang goodwill, ini di International Accounting Standard juga sama goodwill ya, mengatakan bahwa kalau satu perusahaan merger ya dan akuisisi, itu akan menjadi ada perusahaan acquire company namanya, perusahaan yang mengakuisisi. Karena menggunakan equity method lah secara akuntansinya. Jadi kurang lebih bukunya Gojek, bukunya Tokopedia, semua akunnya digabungin. Tapi ada acquire company-nya. Acquire company ini apa? Perusahaan yang lebih tinggi nilai bukunya dibandingkan perusahaan lain. Jadi kalau Gojek Tokopedia, acquire company-nya Gojek. Jalanan. Nah, kalau hasil valuasi dengan equity method ini menghasilkan goodwill yang lebih tinggi. Jadi gini di aset itu kan ada goodwill ya. Di sebelahnya itu kan ada hutang, ada ekuitas. Nah, kalau karena goodwill asetnya lebih tinggi, mengakibatkan total asetnya lebih besar dari total liability gitu ya, maka akan dilakukan revaluasi di sisi ekuitas. Gitu loh Kan neraca harus balance antara pasifan dan aksifan. Nah, untuk misalnya merevaluasi harga saham itu ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Kan tadi kalau aku bilang,
Kalau perusahaan yang misalnya, merevaluasi tanah gampang, tinggal cari aja harga NJOP-nya berapa. Tapi kan kalau intangible ini, agak mistik gitu ya, agak agak misterius. Nah, standar akuntansi internasional yang juga diratifikasi dalam standar-standar akuntansi masing-masing negara, mengatakan bahwa revaluasi nilai saham, nilai bukunya, karena ini belum perusahaan terbuka ya, itu hanya bisa disesuaikan dengan angka revaluasi goodwill-nya kalau pada saat merger itu ada investor yang membeli di harga revaluasi goodwill, nah itu yang mengakibatkan transaksi Telkom via Telkomsel itu menjadi material, gitu loh. Dia hanya membeli 3% tapi dia mempercayai nilai goodwill itu, sehingga akhirnya semua pemegang saham lama yang tadinya punya nilai saham 1 perak jadi 270 semua, ya kan ya. Jadi sekarang kita dari kasusnya yang sama itu, apa maknanya terhadap Danantara di Grab dan GoTo? Grab dan GoTo juga sama, dia merger. Nanti kita lihat dalam proses akuisisinya, acquire company-nya mungkin Grab, karena Grab lebih besar lah dan sebagainya. Sehingga akhirnya pemegang saham GoTo ada yang terdilusi. Itu kenapa kemarin ribut-ribut ada yang tidak mau merger. Bukan ngebelain nasionalisme gitu loh. Jadi dia lebih ngebelain karena dia persoalannya terdilusi sahamnya. Gitu loh, karena dia bukan acquire company, gitu loh. Dia mengupayakan seolah-olah jadi alot ya atas kepentingan nasional, ya sebetulnya meminta perlindungan negara juga Kan kalau negara ini melunding, "Oh bener nih aset nasional," ya dia kan nawar dong. Sama halnya ketika terjadi spin off Tokopedia ke TikTok Nah ketika di spin off itu tidak ada uang tunai yang dimasukkan TikTok untuk membayar, Tokopedia yang di spin off, karena terjadi dilusi. Tapi GoTo bisa mempunyai hak tawar, oke, tapi dilusinya nggak boleh berkurang dari 25% ya, meskipun nanti TikTok misalnya nambahin modal di TikTok, ada investor baru, itu disepakati. Nah artinya kemarin pemegang saham GoTo yang terdilusi itu juga mengupayakan itu sebetulnya kan kalau tawar-menawarnya, sengit gitu kan dia juga bisa ngomong bahwa, "Saya nggak mau terdilusi berapa lah sebagainya lah." Kepentingannya kembali lagi kepentingan pemegang saham, supir ojolnya mah jauh gitu. Jadi artinya kepentingan bahwa dia bisa punya skema exit strategi. Tapi yang harus dipahami, angel investor yang globalnya di Grab maupun di GoTo itu sama, misalnya SoftBank. SoftBank ada di GoTo, SoftBank ada di Grab. Kemudian ada lagi BlackRock gitu ya, BlackRock, JP Morgan dan sebagainya. Apa situasi yang terjadi Situasi yang terjadi itu di Amerika Serikat saat ini sedang dilanda kekhawatiran terjadi lagi kayak bubble.com. Ya, jadi terkait dengan, AI. Jadi kayaknya AI ini udah ketinggian nih ngejual valuasi mimpinya, kenyataannya revenue-nya nggak segitu. Jadi seolah-olah mengulang lagi kayak tahun 90. Nah, tekanan ini mengakibatkan para angel investor itu harus mulai mencicil cash flow-nya harus meng-cash in. Jadi ada kepentingan juga di pemegang saham Grab dan GoTo ya, untuk yang hedge fund, globalnya, untuk keluar, untuk exit, untuk dia cash in sebelum bubble terjadi. Gitu loh, sebelum bubble terjadi. Sehingga dia pasti mendorong merger. Nah, kenapa dia mendorong Danantara? Balik lagi kalau sekarang dia udah perusahaan publik, ya. Begitu nanti equity method digabungin, saya nggak tahu apa yang ingin dilakukan, apakah nanti dual listing, jadi maksudnya Grab GoTo ada di Nasdaq gitu ya, kemudian, Grab GoTo juga ada di, Bursa Efek Indonesia. Kalau semata-mata hanya seperti itu dan tidak ada investor baru, ya nanti prosesnya akan ngikutin harga saham di bursa kita berapa, di sana berapa, ya ada prosesnya lah, ya harga saham alamiah. Tapi kalau misalnya pada saat itu juga dilakukan bersamaan dengan proses divestasi itu apa? Divestasi itu berarti pemegang saham lama di Grab dan GoTo menjual tambahan ke publik gitu loh ya, itu divestasi. Atau right issue, kalau right issue apa? Bahwa ketika merger dibutuhkan modal kerja, diterbitkanlah saham baru.
gitu ya Nan ya. Anggap saja right issue, ada modal baru. Right issue-nya nilainya valuasinya misalnya valuasi merger, yang nanti akan mempengaruhi juga harga bursanya, itu ada mekanismenya. Ada investor yang membeli di divestasi itu, maka akan berpengaruh. Aku ambil contoh Nan, misal ya dulu zaman BUMN, dulu kan senengannya di divestasi, gitu loh. Begitu akan divestasi kita ingat dulu misalnya ada kasus PGN, kita sama-sama turunan ya waktu masih, di ICW ya gitu kan, kita sama-sama orang mau ngelepasin sahamnya di divestasi pemerintah, tapi saham acuan di bursanya digoreng turun. Jadi kan harga acuan divestasinya mengacu ke harga bursa. Nah, sekarang apa maknanya terhadap Danantara? Kalau misalnya nanti Danantara masuk, entah itu divestasi, entah itu right issue, sekarang aja sahamnya udah terbang gitu loh Nan, dengan isu-isu yang dihembus-hembuskan. Gitu ya, jadi artinya berarti kan Danantara akan masuk di harga terbang gitu kan, kurang lebih kan begitu loh. Akan masuk di harga terbang dan Danantara sebagai sebuah institusi ini akan mendorong persepsi di investor segala macam, bahwa ada investor baru yang mau masuk, rebutan penjatahan. Ingat nggak Nan? Waktu dulu zaman kita, Krakatau Steel, divestasi, ya kan? Bagaimana retail pada ribut karena nggak kebagian saham penjatahan. Kenapa retail rame-rame pengen ngambil saham, saham, Krakatau Steel? Karena dia tahu ada standing buyer-nya, kalau ada standing buyer-nya pasti harganya begitu bursanya dibuka digoreng. Ah, gitu kan Nan, kurang lebih kan gitu. Nah sekarang kan kurang lebih kalau misalnya ada Danantara sebagai standing buyer yang akan masuk di GrabGoTo, orang berebutan, makanya sekarang naik harganya dari berapa ke berapa, berebutan karena dia tahu gitu nanti standing buyer-nya siapa, Danantara gitu loh Nan. Nah ujung-ujungnya siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan satu, yang mau pada exit, SoftBank, Temasek juga punya loh, di GoTo punya, di Grab punya gitu loh Nan. Ya kan? Nah kemudian, ya ini ya, cuman kan repotnya gini, kalau retailnya kebagian, sepanjang dia juga kemudian nanti kebagian, sepi di kita ini. Ya gitu loh Nan, kecuali kalau jadi nyangkut kayak GoTo kemarin, ya kan. Persepsinya takut FOMO, beli di 300, taunya diguyur terus sama pemegang saham pengendalinya sampai harganya ke 50, mulai nangis-nangis. Gitu loh, tapi kalau sekarang misalnya mulai ngeborong 65, ternyata Danantara kemudian masuk harganya jadi 100, dapet dong, 100 kurang 65, ribut nggak? Enggak, malah mendorong Danantara masuk. Nah jadi kita ini kan tergantung kita, jadi pendapat tergantung pendapatannya gitu loh. Dan jadi artinya maksud saya gitu ya, kalau sekarang itu mulai terjadi euforia sehingga Danantara seolah-olah menjadi hero kan, hero untuk investor retail yang dapat saweran gitu ya dari Danantara, yang exit-exit ini juga demand-nya kan naik. Coba Nan, ambil contoh. Berapa lembar saham beredar ini yang dikuasai oleh pemegang saham pendiri di GoTo? Banyak, berbiliar-biliar lembar. Begitu harga misalnya sekarang demand-nya naik, anggap aja sampai 100. Begitu harga 100 sudah terjadi, dia keluarin barang dia yang lama. Kalau dia keluarin barang yang dia yang lama, turun lagi kan? Ke 50, baru nanti setelah 50 ada yang kecewa kan gitu loh Nan. Nah artinya dengan isu yang sekarang hiruk pikuk kayak gini aja, sahamnya udah rame lagi karena ada orang berpersepsi Danantara mau masuk. Jadi Danantara setidaknya sejauh ini dipakai gorengan para exit nih. Gitu loh Nan. Jadi para exit ini berhasil meningkatkan demand side orang untuk mulai FOMO terhadap saham ini karena dengan persepsi Danantara. Dalam posisi kayak gini pertanyaannya, apakah orang-orang di Danantara tidak menjadi insider trading? Gitu loh Nan, jadi ikut sekarang juga mulai, apalagi kalau dia ikut rapatnya, dia tahu nanti harga indikatifnya beberapa, borong di sekarang, nanti dia jual. Ya kan? Jadi menurutku atas nama apa, untuk apa, penataan industri transportasi online, itu mah bacot aja Nan, kalau bahasa kasar emang gitu loh. Ya kan intinya mah pada ujungnya kecuali bisa membuktikan tidak ada konflik kepentingan Nan. Nah itu Misalnya, gimana membuktikannya Kang? orang apa aja nggak pernah diperiksa, yang GoTo aja juga sekarang nggak tahu gimana ceritanya gitu. Oke, nah itu dia. Nah jadi artinya kan kecuali gini loh, bahwa saya ngomong,
Saya pengambil kebijakan, tapi saya sama sekali tidak ngambil posisi di pasar. Saya mungkin dalam posisi itu nah ini Nan, ini juga penting nih soal business judgment rule ya. Business judgment rule itu bukan berarti semua orang asal kalau baik kita ampuni loh, ini juga menurut saya harus ada koreksi juga tentang kita memandang hukum loh, gitu loh. Jangan sampai hanya karena euforia gitu ya, semua orang seolah-olah business judgment rule itu aturannya sederhana kok. Kalau Anda memutuskan sebuah keputusan bisnis, Anda rugi, salah nggak? Enggak, sepanjang Anda tidak melakukan transaksi benturan konflik kepentingan kan. Sepanjang Anda tidak menerima keuntungan, kan gitu syaratnya. Nah jadi ini juga sama gitu, kita dalam yang universal di pasar modal, apakah orang-orang di Danantara yang memutuskan ini, 3 ngambil posisi. Ini bukan hanya Danantara kan, politisi lah di DPR, ya kan, retail-retail yang mulai ikutan, kan dalam posisi kayak gini menurut saya, apa Danantara tugasnya kayak gini? Nah itu dia yang pertanyaan di awalku tadi. Ya jadi maksud saya ingin bertanya juga gitu, apa Danantara itu tugasnya untuk menjadi pompa persepsi? Gitu loh Nan, kan enggak ya menurut saya. Kalau dikatakan, oh Danantara memperjuangkan yang namanya golden share setelah, merger nanti. Golden share ini untuk apa? Agar kita bisa menata supir ojol ini dapat bagian yang lebih besar. Pertanyaan saya kan simpel Nan, kita ini negara kan? Kalau kita bukan pemegang saham, negara bisa ngeluarin aturan kok, meskipun dia bukan pemegang saham gitu. Simple, as simple like that gitu loh maksud saya. Jadi artinya Oh. kalau itu isunya menurut saya, biarkan aja let's market operate itself. Mau apapun di GoTo, di Grab, ya Anda mau merger, merger silakan ke sana. Ya kan, kalau butuh investor baru ya cari ke sana. Sebagai negara, kita kan mengatur saja. Iya. Bagi hasilnya supir Gojek itu, supir ojol itu harus segini. Biaya manajemen di transportasi itu harus segini agar tidak memakan, aspal-aspal dari supir ojol yang seperti itu. Terus misalnya treasury stock dibatasi agar, yang namanya biaya itu juga tidak terbebani oleh goreng-goreng sahamnya gitu. Itu kan ranahnya menurut saya diregulasi nah, Betul. bukan di pemegang saham gitu loh. Nah, itu ya menurut saya jadi di sini tuh bau tidak sedap tuh terasa lagi gitu. Dan, seolah-olah dikatakan bahwa ini pada ujungnya dengan memperjuangkan golden share ini, Anda otomatis memperjuangkan supir ojol. Saya ingin bertanya gini, bahwa secara long term ya, bisnis ini punya, valuasi fundamental saya akui Nan. Karena ini menjadi solusi kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya Nan, jadi artinya bisnis ini tidak akan bubble karena memang ada dalam denyut kehidupan sehari-hari kita. Tapi bukan berarti juga mimpinya setinggi langit kan Nan. Betul. Nah, kalau kita teliti lagi, kenapa kok mimpi jadi setinggi langit ini? Coba perhatiin Nan, kita lihat aja laporan keuangan nih. Ya laporan keuangan GoTo, ya kalau Grab Indonesia karena dia kalau kita lihat di laporan holding Grab di Nasdaq kan kita nggak tahu ya yang Grab Indonesianya yang mana. Kita ngomong yang GoTo deh. Coba kita lihat pendapatan yang hampir 12 triliun itu. Itu dari berapa juta supir ojol Nan? Terus kalau kita lihat supir ojolnya bertambah, pendapatan di atasnya tidak bertambah, artinya per kapita supir ojolnya menurun kan Nan? Benar nggak? Iya. Terus kita lihat biaya operasionalnya yang paling gede apa? Biaya manajemen. Manajemennya nggak banyak, berarti gajinya lebih gede-gede. Secara sarkas kita kan bisa ngomong, Iya. 1 juta orang membiayai 1 orang manajemen misalnya gitu loh Nan. Manajemen. Apakah itu adil? Menurut saya, hal kayak gitu diatur dalam regulasi kalau pemerintah merasa itu tidak adil kan Nan? Yang bayahan dapat sedikit, panas-panasan, yang dapat banyak duduk di AC. Iya, dan saya juga ingin menggugah teman-teman di supir ojol, jangan terbawa juga dengan narasi seolah-olah nanti kalau udah jadi pemegang saham, Anda otomatis akan sejahtera. Yang sejahtera yang punya saham gitu loh, Anda nggak punya saham gitu. Kecuali menurut saya, kalau terjadi charity nih, supir ojol yang berjuta-juta orang itu, dibeli nama Danantara di harga bawah kemarin. Kalau saya, kalau kayak gitu, tekan aja harganya turun, di harga turun kemarin, beli aja di 50 paling rendah.
Bagi-bagiin saya ke supir ojol gitu loh, Nan. Ya. Besok mereka misalnya ya tinggal diuangkan aja kalau misalnya harganya naik. Itu bener dong, ada kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan. Tapi kalau karena pemerintah turut andil dalam golden share, bisa menata ulang tata kelola korporasinya, itu mah nggak usah punya saham juga bisa, lewat regulasi. Itu ya sanggahan saya. Sehingga menurut saya, ini mah omong doang gitu, ujung-ujungnya mas itu pada main-main juga gitu loh nanti ya. Dan yang menarik buat saya kan yang kasus hukum GoTo, dan, di Telkom, ini kan bikin yang dibuka oleh majalah Tempo kan seolah-olah didorong oleh Kejaksaan Agung. Ini kan satu fenomena menarik juga, Nan. Seolah-olah yang lama ini didorong, ini masalah hukum gitu. Tapi s ini mau melakukan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi kan seolah-olah cuman pergantian pemain aja, Nan, sorry to say nih gitu. Jadi Beda POM ke Danantara gitu aja. sorry, jadi kesannya tuh pemain lama yang di lokalnya Anda udah bukan siapa-siapa ya, yang berkuasa aneh nih saat ini. Ya kan, ente kalau nggak mau dikatasin hukum, barang ente keanehin, biar ane tambah banyak nih, nanti akan ditambah lagi sama Danantara. Danantaranya atau orangnya? Gitu loh, Nan. Jadi maksud saya, eh yang jelas yang diuntungkan pertama kali, ya para angel investornya, terutama yang punya di dua-duanya ya, punya di Grab, punya di GoTo. Ada SoftBank, ya, ada Temasek. Secara etik itu bagaimana sih merger di mana 2 entitas itu dimiliki oleh investor yang sama sebenarnya gitu ya? Ya, kalau dari sisi itu sih sepanjang dia dilakukannya tidak ada transaksi konflik kepentingan, tidak ada insider trading, tidak ada segala macam, ya tidak apa-apa, Nan, gitu. Tapi kan kalau kemudian juga dia mengajak Danantara masuk, ya perusahaan jadi lebih kompleks dong. Ya, itu yang Jadi kan catatan. ada transaksi kekuasaan yang terlibat ya, Betul. gitu loh. Jadi artinya kurang lebih kan gini, regulasinya misalnya KPPU mengatakan kalau merger nggak bisa dong, karena akan terkena dengan regulasi KPPU. Kan kurang lebihnya gini, ya udah deh kalau gitu kamu pemerintah ikut masuk deh, biar pemerintah juga ikut dalam mergernya. Itu kan berarti kan merayu sebuah corporate action terjadi dengan transaksi kekuasaan kan, ya. Nah, pertama itu yang diuntungkan. Dia bisa exit karena apa? Karena demand sahamnya naik. Demand saham jadi naik kenapa? Karena isu Danantara mau masuk. Jadi persepsi yang dibangun ini membuat orang pada masuk lagi. Dia bisa keluar karena demand-nya mulai naik. Ada yang mulai ikut-ikutan ini yang untung, tapi pas nanti ada yang nyangkut pada saatnya, Nan. Ya kan? Ada yang nyangkut pada saatnya gitu loh. Jadi artinya bahwa ini memberikan solusi buat para yang mau exit. Yang exit ini agar dia lancar permainannya, dia bagi-bagi nggak nih ke pihak-pihak orang dalam, pihak-pihak segala macam. Itu menurut saya juga akan ada persoalan konflik kepentingan. Nah, jadi yang diuntungkan pertama jelas pemegang saham awalnya gitu ya, dia akan bisa exit karena demand-nya naik gitu ya. Kemudian juga orang-orang dalam yang terlibat dalam keputusan ini. Tambah Ya, kaya lah kira-kira mereka ya. ya, yang dirugikan siapa? Yang pertama, mau ngomongnya golden share Kenan, mau ngomongnya apa? Investasi Telkom di GoTo itu investasi portofolio, Nan. Iya. Angka segitu tuh cuman 3%. Investasi portofolio ini kalau terjadi penurunan harga saham, dibiayakan, diimpor. Makanya Telkom itu sekarang udah 5,4 triliun dibiayakan. Artinya peluang pemerintah mendapatkan dividen itu udah berkurang 5,4 gitu. Karena sudah dibiayakan. Kalau misalnya besok Danantara masuk, anggap aja masuk, sampai dengan masuknya Danantara itu dengan harga yang sudah dipompa, katakan aja ke 200, dan setelah 200 masuk, dia punya kesempatan buang lagi barangnya di Grab maupun di GoTo yang bermiliar-miliar lembar, turun lagi. Kejadian lagi nggak kayak Telkom? Kejadian lagi. Nah kalau kayak gitu kan menurut saya apanya yang SWF gitu loh, Nan. Kalau nantinya akan terimper gitu loh. Jadi kalau kata saya sih, saya akan lebih mengacungi jempol ya. Kalau misalnya pemerintah mengatur di regulasi, ya udah ini Anda selesaikan aja. Dan bahkan pemerintah penegakan hukum yang di Telkom itu kalau bisa balik lagi gitu. Jadi ya exit tapi jangan ngerjain negara, kan kurang lebih kan gitu loh, Nan. Betul.
Ya kan kalau Anda mau pakai strategi di pasar ya itu nanti urusannya Anda dengan pasar kan gitu ya. Apalagi Jadi ya kayak sementara ini alasan itu ya Kang ya, membantu driver ojol supaya lebih sejahtera. ya jadi pemerintah kan kalau cuman soal supir-supir ojol itu menurut saya diregulasi peran pemerintah sebagai negara. Jadi kesimpulan saya sih ini kelihatannya, ya dengan kemarin mundurnya apa, CEO-nya ya, kan CEO-nya ini kan boleh dibilang dia mewakili pemegang saham angel investor lokal ya. Nah yang lokalnya kan tidak punya di Grab. Nah jadi kelihatannya aksi korporasinya ini semakin mulus gitu. Jadi kesan kesan yang timbul juga yang lokal-lokalnya ini ditekan pakai isu-isu Grab, GoTo itu gitu. Jadi tapi kesan saya ya pada ujungnya kalau pakai analogi sederhana tuh gini saya sekarang cuci piring, pas cuci piring, wah Adnan nih dulu nih melakukan kayak gini. Saya bilang ke Adnan, "Nan ini melanggar hukum loh Nan." Ya kan? Saya bersihin, tapi ketika saya bersihin, kalau saya jadi Adnan enak juga ya Kak, kayak gitu kan. Kesan saya tuh sekarang tuh kayak gitu Nan. Jadi kesan saya tuh yang sekarang terjadi itu, rame-rame mengatakan bahwa di masa lalu itu ada masalah, tapi ketika menyuci piringnya pengen juga gitu loh Nan. Ini Iya. kan kalau menurut saya, aduh, kalau ngomong-ngomong tentang kesejahteraan dan sebagainya mah, menurut saya mah ngomong doang gitu loh. Ya, ini hal fundamental yang Danantara mestinya benahi ya, Oh terkait iya. dengan bagaimana kebijakan konflik kepentingan sangat jelas, sehingga ketika mereka mengambil keputusan apapun itu termasuk aksi korporasi ya, Mhm. dalam bentuk misalnya, menjadi buyer gitu ya dalam konteks akuisisi atau merger, Goto Grab ini ya, kita bisa melihat dengan jernih, utuh, objektif bahwa ini adalah keputusan bisnis yang sehat gitu ya, Mhm. yang memang didedikasikan untuk, nah misalnya penguatan Danantara sebagai SWF, bukan tadi sebagai kasir untuk orang-orang tertentu, kan itu jadi masalahnya kan yang kita lihat kemungkinan Saya hari ingin ini gitu. mengatakan gini loh, yang disindir Purbaya terhadap Danantara. Kalau cuman bisa nempatin di SBN, jagoan lu apa kan gitu ya. Kita baca Ya kita pendapat juga bisa ya Kang ya. heeh, pendapat ya saya juga akan bilang gini, kalau memang menganggap saham GoTo ini punya potensi return ya karena gorengan merger ini, kan bisa saya melakukan ya diam-diam aja pas kemarin 50 saya beli, Ya. tanpa Danantara ikut masuk. Begitu besok misalnya merger dengan pakai sistem pasar ini harga 100, Danantara lepas untung 50. Tapi bukan berarti bahwa Danantara akan masuk dalam proses mergernya yang menjadi isu yang memompa 50 terbang ke 100 ini. Ya. Jadi kalau menurut saya kan ya itu mah bukan SWF, itu mah Anda tukang goreng atau apa, Sinterklas memberikan isu agar isunya bisa naik kan. Kalau kalau main jagoan mah ya main aja, gocek aja gocek kanan, gocek kiri gitu, tahu-tahu laba gitu loh, ya nggak? Hah? Ya itu yang kita tunggu kan, Iya, laba kalau Danantara gitu ya, iya, kalau bukan emang jagoan main di kan dan gini ya, suntikan modal baru dari pemerintah itu loh Kang. ya jadi gini nanti aku tuh pernah dikirim orang ketika, apa, Pandu baru pertama kali menjadi, Chief Investment Officer-nya Danantara, diwawancara oleh satu media asing lah di YouTube lah. Nah, saya dikirim orang coba dilihat di, menit ke-20 kalau nggak salah. Saya tonton di menit ke-20. Dia mengatakan bahwa dia itu sudah ya intinya sudah established lah, sudah mapan dan dia mengatakan dia udah kaya dari Gojek, gitu loh. Nah sekarang kan pertanyaannya, kalau dia pernah kaya dari Gojek, dia harusnya membuktikan dong, bagaimana Danantara sekarang jadi kaya, gitu loh gara-gara di proses ini, bukan Danantara malah menjadi Sinterklas, Iya, gitu loh Jadi saya ingin dia yang tambah kaya. oh iya dong, kalau memang dia mengatakan bahwa dia jadi kaya karena saham Gojek, sekarang pembuktiannya gimana Danantara jadi kaya, bukan Danantara menjadi orang yang mensuplai orang jadi kaya, Danantaranya dong yang jadi kaya. Iya. Oke Kang, Nah, ini bagus sekali insight-nya, analisisnya selalu apa ya, memecah gitu ya, hal-hal yang kita sebagai masyarakat awam kurang paham gitu ya. Jadi terima kasih Kang Yanuar sudah menjelaskan secara rinci, logis, terstruktur, dan juga solid gitu ya argumentasinya karena juga didukung oleh data-data yang sangat memadai.
Nah, sahabat integritas, ikuti terus bincang kita di Buka Kartu karena kita akan terus berdiskusi untuk isu-isu publik yang hangat dan penting. Sekali lagi kita tidak berharap Danantara itu berposisi sebagai sinterklas atau diposisikan sebagai sinterklas oleh orang-orang di dalam, tapi kemudian memberikan keuntungan hanya kepada person-personnya, bukan kepada negara, bukan kepada republik ini. Nah, itu yang ingin kita hindari dari keputusan-keputusan yang quote and quote gelap ya dalam aksi korporasi yang dilakukan oleh Danantara. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.